Juga Nabi SAW bersabda melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis riwayat Baihaqi dengan sanad hasan, "Ta'awwadhu billahi min jubbil hazan, aywadil hazan." Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Aywadil hazan, qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannam kulla yawmin 70 marrah a'addaha Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian dari lembah neraka jahannam yang bernama lembah al-hazan, lembah kesedihan. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu lembah kesedihan? Maka Nabi SAW bersabda, sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri berlindung kepadanya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Ya. Ini menandakan memang di neraka jahanam ada, ya, ada lembah, ya, ada lembah. Neraka jahanam juga sangat dalam, teman-teman sekalian. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik yang pura-pura Islam tapi mereka bukan muslim, pada tingkatan yang paling rendah dan paling bawah dari api neraka. Seperti apakah dalamnya neraka itu? Dikatakan paling rendah, berarti paling berat siksaannya. Karena semua kata ulama tafsir, dari tingkat pertama sampai tingkat sebelum terakhir, panasnya tersusun. Maka yang paling bawah adalah yang paling panas. Disebutkan bahwasanya Utbah bin Ghazwan berkhutbah radhiyallahu anhu di kota Basra. Pada saat beliau mengingatkan penduduk Basra yang banyak berkeluh kesah tentang kekurangan harta padahal mereka sudah melimpah dan mereka sibuk dengan urusan dunianya, lupa akhiratnya, tinggalkan jihad, malas sholat berjamaah di masjid. Maka beliau khutbah lalu beliau mengatakan, ketahuilah telah sampai kepada kami bahwasanya batu dilemparkan dari pintu utama neraka terus saja melayang selama 70 tahun dan belum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh, apakah kalian heran? Juga Hasan Basri rahimahullah mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Hurairah juga meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara gemuruh yang sangat keras seperti guntur yang menggelegar. Lalu kami bertanya, lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan baru kali ini tiba di dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari neraka, teman-teman, bukan bangunan yang kecil 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Dalamnya 70 tahun. Artinya kalau kita dilempar saja melayang-layang 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini pun kata ulama hadis, kalau yang dimaksud 70 tahun waktu dunia, kalau waktu akhirat itu berarti dikali 1000, dan itu sangat dalam, siksaan yang tidak berhenti, dari sana sini jeritan-jeritan, ya. Di neraka jahanam tidak cukup saja, teman-teman sekalian, seseorang itu dilempar lalu dibakar, tetapi supaya dia merasakan maksimal, maka dia akan dirantai, dibelenggu. Allah menyebutkan dalam surah Insan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, sungguh kalau mata rantainya neraka itu, ya, mengisyaratkan seperti batok kepala manusia. Kata Nabi SAW, kalau satu mata rantai neraka seperti batok kepala manusia, itu dilempar dari langit ke bumi sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Jika ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 tahun, malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Artinya rantai yang sangat besar dan akan melilit badan seseorang ahli neraka. Jadi tinggi orang ahli neraka itu akan kita kembali di akhirat seperti surga, 60 hasta ke langit, 60 siku, 30 meter tingginya. Penghuni surga, penghuni neraka awal dibangkitkan, tapi penghuni surga tetap dengan tinggi itu, nanti ahli neraka dibesarkan lagi, lebih besar daripada itu. Kemudian nanti mereka dikasih rantai 70 hasta. Jadi kata ulama, dililit dari kakinya, diputar rantai itu terus, tidak ada jarak diantaranya sampai ke kepala. 5 hasta itu dilebihkan di atas kepala, 5 hasta dilebihkan di kaki. Maka dia seperti makanan yang akan dipanggang, tidak bisa bergerak, sehingga kalau kena api neraka, rantai tersebut akan menyala lalu membakar tubuhnya, serta api itu akan menembus sampai ke tulang-tulangnya.
Dia tidak mati, hangus, belang, bolong badan-badannya, rusak organ tubuhnya. Kalau sudah rusak sama sekali, Allah ganti lagi dengan yang baru. Dan proses pengembalian supaya utuh itu juga sudah cukup untuk pedih. Kalau tadi pagi saya sempat jelaskan teman-teman, ahli surga makan dan minum bukan karena lapar dan bukan karena haus. Dan ini menyebabkan orang menikmati itu. Kita kalau lagi lapar, pengen makan apa saja, intinya lapar kita hilang. Sehingga kita sudah tidak menikmati makanan. Tapi kalau kita sudah kenyang, atau kita baru makan lalu orang tawarkan mau makan apa Pak, makan apa Bu, maka kita masih bisa milih, saya mau makan ini, saya tidak mau yang itu misalnya. Begitu juga minum, kalau kita lagi haus pesan, saya minta air es misalnya. Maka kalau kita lagi tidak haus, mau minum apa? Mau minum hangat, mau minum dingin, kita masih bisa milih dan kita bisa menikmatinya. Di surga orang makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, sehingga dia menikmati sekali. Tapi di neraka tidak, akan muncul setiap saat rasa lapar, rasa haus. Tapi perhatikan apa yang Allah kasih kepada mereka. Minumannya apa? Makanannya apa? Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai 17 yang artinya dan mereka diberikan kemenangan. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapan mereka neraka jahanam dan dia diberi minuman dengan air nanah yang ditegukkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru tetapi dia tidak juga mati dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dari surah Ibrahim ayat 15-17 menjelaskan mereka akan diberikan minuman nanah. Orang-orang neraka ini karena luka semua badannya maka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka menangis mengeluarkan air mata, maka bercampurlah semua itu memenuhi tempat-tempat di neraka itu. Lalu Allah jadikan itu sebagai minuman dan makanan mereka. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 juga yang artinya sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka dan mereka meminta pertolongan, minta minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah minuman ahli neraka disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka, lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya, lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan meleleh, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Artinya kalau mereka haus, mereka akan minta minuman, mau tidak mau. Dan tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, mulut mereka terbuka. Maka apapun yang datang kepada mereka, harus mereka minum. Apakah darah, apakah nanah, apakah air panas yang mendidih. Dan tadi dikatakan juga timah atau besi yang dilelehkan. Maka bergonta-ganti diberikan ini. Ini juga semua minum pun adalah siksaan. Kalau di dunia ada orang disiksa, lalu dia kehausan, lalu musuhnya kasih minum air, maka air menghilangkan dahaga. Kalau di neraka tidak, air itu pun adalah penyiksaan. Itu saja sendiri penyiksaan juga. Juga disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syaribal khamr lam yardallahu anhu arba'ina laylah. Siapa yang meminum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya 40 malam. Fa in mata mata kafira. Kalau dia mati dia bisa mendapatkan dosa kekafiran. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan kalau dia masih hidup dan dia tetap kembali minum khamr setelah ada peringatan kepadanya, maka dia akan diminumkan minuman tinatul khabal. Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Asma binti Yazid berkata radhiyallahu anha, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka kata Nabi SAW, sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni neraka. Itu adalah minumannya. Ya, itu adalah minumannya. Saya harap teman-teman bersabar karena panasnya udara. Ya. Saya bisa mengetahui itu, tapi insya Allah kipas sudah dinyalakan ini. Mungkin yang sebelah kanan saya bisa dikencangkan kalau memang bisa. Masih bisa dilanjutkan dengan panas begini? Alhamdulillah. Allah itu akan memberikan balasan pahala sesuai dengan kadar pengorbanan. Nah. Jadi ulama mengatakan kalau seandainya orang pergi sholat subuh di Amerika atau di Eropa di musim salju sampai mereka kedinginan 0 derajat, itu beda pahalanya dengan kalau kita di Indonesia yang pergi masjid tidak panas tidak apa gitu, sesuai dengan kadar juhud, kadar upaya. Orang kalau lagi tidak berzina karena tidak ada godaan, beda dengan orang kalau tinggalkan zina sementara godaan lagi bergejolak, pahalanya lebih besar. Jadi begitu juga di majelis ilmu, kalau dingin-dingin sama panas-panas beda pahalanya.
Ya. Mudah-mudahan ini ada tambahan pahala ya. Baik. Itu minuman ahli neraka tadi, naudzubillah. Sekarang kita masuk ke makanan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Surah Dukhan ini ayat 43 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun kaghallil hamim. Yang artinya, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Di dalam Al-Ghashiyah ayat 6 juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ahli neraka tidak akan makan kecuali dari pohon yang berduri. Kata Nabi SAW menggambarkan tentang masalah buah zakum ini yang merupakan makanan khasnya ahli neraka, naudzubillah. Beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutirat fi darid dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum, fa kaifa biman yakunu ta'amuh atau ta'amah." Seandainya setetes saja buah zakum diambil lalu diteteskan di bumi ini, maka akan rusak semua kehidupan bumi ini. Setetes saja. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dengan orang yang itu menjadi makanannya? Maka buah zakum, buah yang pada saat orang lapar pengen sekali makan, mulutnya dibuka, tangannya terantai, kakinya terantai, harus dia makan. Maka masuklah buah zakum yang seperti ter tadi, ya seperti besi meleleh panas, kemudian masuk dan merusak seluruh tubuhnya, robek semuanya, hancur semuanya, meledak badannya, lalu diutuhkan kembali. Begitu seterusnya, siksaan demi siksaan datang. Penghuni neraka, teman-teman sekalian, tubuh mereka akan mengeras dan juga tampang mereka akan memburuk. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, gigi gerahamnya orang kafir di neraka seperti gunung Uhud. Gigi geraham, satu giginya saja seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Kata ulama, hadis yang dimaksud di sini adalah Allah perbesar tubuh mereka. Karena makin besar tubuhnya, makin dia rasakan sakit. Contoh misal, ini contoh saja, kalau seandainya kita seseorang di sini mau pengen pukul perutnya semut, mudah atau sulit? Sulit. Kenapa? Karena semutnya kecil. Tapi kalau kita mau pukul perutnya gajah, mudah. Bahkan kita bisa target sasarannya di titik mana bisa, karena besar. Maka penghuni neraka dibesarkan tubuh mereka berlipat-lipat ganda agar mereka mudah disiksa dari semua sisi tubuhnya. Abu Hurairah juga beriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, 20 meter. Gigi geraham mereka seperti bukit Uhud, dan tempat duduk mereka di Jahannam sejauh Mekah dan Madinah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Juga Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari kami memanggil manusia dengan imam-imam mereka, memimpin mereka masing-masing. Surah Isra ayat 71. Seseorang dari mereka dipanggil, lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Ia ditinggikan tubuhnya menjadi 60 hasta, diputihkan wajahnya, dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ini kalau orang itu beriman. Dia akan dipanggil nanti, lalu diberikan buku catatan dengan tangan kanannya. Dia sudah tahu dia akan masuk surga. Di hari kiamat kita kalau terima buku di tangan kanan berarti akan ahli surga, tangan kiri berarti penghuni neraka. Lalu diputihkan wajahnya dan di kepalanya dipasangkan mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ia pun kembali kepada teman-temannya orang beriman. Ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka mengatakan, Ya Allah, berikanlah kepada kami seperti ini, berkahilah kami dalam hal ini. Hingga ia datang kepada teman-temannya, lalu mereka mengatakan bergembira, lalu ia mengatakan bergembiralah, setiap orang dari kalian akan seperti ini. Kemudian orang-orang kafir, maka wajah mereka dihitamkan pada hari kiamat, ya, karena ada api yang melekat di wajahnya, dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta, 30 meter dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan kepada kami seperti ini. Lalu ketika ia datang, dia mengatakan kepada teman-temannya, dia mengatakan, Ya Allah, hinakanlah. Ya, teman-temannya mengatakan, Ya Allah, hinakan dia, jauhkan dari kami. Lalu ia mengatakan, semoga Allah menjauhkan kalian, tapi ketahuilah sesungguhnya pasti seseorang di antara kalian akan seperti ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mujahid berkata rahimahullah, Ibnu Abbas pernah bertanya, tahukah kamu bagaimana luasnya neraka Jahannam? Kata Mujahid, tidak tahu. Maka ia mengatakan, ya, demi Allah kau tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya
Jadi antara telinga ini sama pundak, jarak ini saja. Orang kafir di neraka, kata Ibnu Abbas, jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh jarak 70 tahun. Di dalamnya mengalir lembah-lembah nanah dan darah, kena luka semuanya. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Maka ia mengatakan tidak, tapi lembah-lembah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum fiha kalihun. Dan mereka penghuni neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, mereka di neraka dalam keadaan muram dan bibir mereka cacat. Yakni, kata Nabi SAW, tashwin naru fataqallasu syafatuhu al-ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu sufla hatta tadriba surratah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, penghuni neraka akan dipanggang di dalam api. Saking panasnya terkelupas bibir atasnya, bibir bagian atas, wa'udzubillah, hingga mencapai kepalanya. Bibirnya melebar karena panasnya sampai bisa dilipat ke kepalanya. Dan bibir bawahnya meleleh, membesar sampai bisa ke pusarnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih. Ya. Mungkin ada juga hikmahnya antum merasa panas ini ya, supaya bisa faham, baru keringat aja sudah panas. Bagaimana dengan api neraka ini? Hah? Benar nggak? Soalnya tadi pagi kita waktu bahas surga dingin-dingin aja. Hah? Kemudian Al-Harith bin Aqyas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi aktsaru min mudar wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayahu. Sesungguhnya di antara umatku, kata Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan syafaatnya lebih dari suku Mudar. Jadi ada orang subhanallah karena banyak sekali ibadahnya, Masya Allah, banyak sekali ibadah, dosanya bisa dihitung jari bahkan tidak ada, maka dia bisa menyelamatkan sampai di atas 100.000 orang masuk surga bersama dia, seperti suku Mudar. Ada juga dari umatku, kata Nabi SAW, karena banyaknya dosanya sampai dia membesar di neraka dan dia bisa menjadi salah satu sudutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saking banyaknya dosanya, entah dosa apa yang dia lakukan, tapi ini ancaman bagi umat Muhammad SAW. Ada di antara umatku yang saking banyaknya dosanya, tubuhnya membesar sampai dia menjadi salah satu sudut dari neraka itu. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ahli neraka, teman-teman, yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan. Berarti antum bisa bayangkan yang paling berat seperti apa. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang yang pada cekungan telapak kakinya diletakkan batu bara dari api neraka yang sudah cukup membuat membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ya, kita mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kita injak bara api, paling kaki kita yang kesakitan, panas. Mungkin ada panasnya, demam di badan, tapi nggak ada otaknya orang mendidih. Cuma kalau neraka jahanam, bara api itu bisa membakar sampai ke otaknya mendidih. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna adna ahlin nari adaman yantailu bina'alaini min nar yagli dimaguhu min hararatin alaihi. Ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah yang dipakaikan padanya 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya sendal tersebut. Di neraka juga ada tingkatan-tingkatan siksaan tergantung daripada apa yang mereka lakukan, ya, sesuai dengan kadar dosa. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai, ada di antara mereka yang terbakar sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai, ada yang terbakar sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila huzzatihi, ada di antara mereka yang terbakar, yang direnggut sampai ke pusarnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi, ada yang terbakar sampai ke lehernya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi, ada di antara mereka yang dibakar sampai ke dadahnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, di neraka, ahli neraka akan menangis, dan tangisan ini menunjukkan penyesalan mereka. Di dunia umumnya orang kalau menangis, merintih, kesakitan, mungkin orang yang menyiksanya akan punya toleransi, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Dia menangis dan tidak akan berguna bagi dia tangisannya itu. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ya,
Di antaranya di dalam surah Hud ayat 106, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqa. Maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi saking sakitnya, hembuskan nafas sakit, tarik nafas juga sakit.